Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saya kembali lagi bersama kalian renungan pagi. Terima kasih kalian. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Sudah hampir 1 minggu. Minggu kemarin sangat sibuk dan melakukan apa saya sendiri juga lupa. Karena juga ada pengajaran tentang pengenalan Alkitab. Dan sahabat, terima kasih Tuhan terus memberitakan pembaruan tentang firman Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan menyertai kita. Saya mengundang saudari kita untuk melakukan perjamuan kudus. Nanti kita akan masuk di dalam perjanjian baru. Dan firman pagi ini sampai di sini. Dan sini aja juga gulmanya Tuhan, Roh Kudus membimbing kita. Kita mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti anaknya Tuhan. Firman ini mau memberitakan kepada kita mengikuti anak Tuhan di dalam penderitaan, di jalan menuju ke jalan keselamatan. Anaknya Tuhan, dia menderita. Penderitaannya karena untuk menyelamatkan kita. Jadi itu firman ini untuk kepada orang-orang Kristen di zaman itu, yaitu terutama di dalam pemerintahan Romawi, yaitu dalam peperangan Yahuda. Yaitu dia menghadapi pembantaian dari Raja Yeroboam dalam keadaan seperti ini. Itu kerajaan Roma dibakar, di situ mereka dibunuh dan dibakar, dan mereka menjadi kambing untuk persembahan, dan mereka dibunuh dan juga dibawa untuk dibunuh. Dan mereka di saat itu sangat-sangat dahsyat ditindas di dalam keadaan seperti ini. Dan bagaimana mereka melakukannya dalam keadaan yang sangat terjepit, tertekan. Dan mereka bagaimana terus mengikuti Tuhan. Sebenarnya firman ini dituliskan untuk keadaan orang Kristen yang saat itu. Bukan hanya ini, juga mereka juga terhadap orang Roma, mereka juga menolaknya. Jika orang Roma itu masih terus percaya kepada prajangaran Yahudi, dan mereka tidak bisa menerima orang Kristen ini, dan kemungkinan mereka ditangkap dan juga mereka diusir pergi. Jadi keadaan saat itu mereka tuh sangat menolak antikristus. Dan mereka bagaimana hidup? Bagaimana terus hidup? Jikalau kamu dan saya dalam keadaan saat itu, saya tidak bisa membayangkan. Dalam sekarang keadaan kita saat ini, dan bagaimanapun kita tidak bisa pergi menghadapi permasalahan yang itu dibandingkan dengan permasalahan saat itu.
Dari saat ini kita di dalam ini melihat dalam Markus, apa yang kita dapatkan di dalam keadaan sangat susah, apa yang kita lakukan. Dan sekarang kita juga dalam keadaan yang sangat sulit. Dan kita benar-benar mesti introspeksi diri. Dan keadaan kita saat ini bagi anak muda, bagaimana saya bisa membeli satu rumah, dan perekonomian saya bagaimana, dan percintaan saya bagaimana, apakah bisa mendapatkan pacar, dan pekerjaan saya atau teman kerja saya terhadap saya bagaimana, dan bos saya terhadap bagaimana. Keadaan seperti ini dan yang dibandingkan kepada orang Kristen yang di masa itu sangatlah jauh berbeda. Dan kita melihat permasalahan kita ini sangat penting, karena ini adalah keadaan kita saat ini. Jadi dari sini kita juga bisa melihat kita bagaimana melakukan. Jadi keadaan kita saat ini, saya sekarang udah 60 tahun ya terhadap saya masa lalu. Keadaan kita saat ini dan terhadap waktu saya itu sebelum 60 tahun itu lebih banyak kesulitannya. Sekarang ini saya 67 tahun, hampir 68 tahun. Dan di 2-3 tahun ini sangat sulit. Dan 2 tahun lebih ini tidak boleh pergi ke luar negeri. Jadi kadang 2-3 tahun ini lebih sulit daripada beberapa tahunnya lalu. Kita mengalami pemberontakan, kita mengalami yaitu dua negara antar negara itu dalam peperangan, perubahan iklim, jadi membuat dampak yang sangat besar kepada keadaan ini dalam dunia ini. Kita kebaktian awal bulan itu apa yang diberitakan oleh Pastor Jason, saya sangat kaget. Ternyata di seluruh dunia ini sangat panas ya. Nah, kita di sini lebih panas daripada bagian utara. Itu di bagian selatan ya. Karena saking panasnya kaca pun pecah, retak. Jadi karena ini, jadi nanti makanan, perekonomiannya bagaimana. Nah, sini kita sedang ada kebahaya ini. Ini yang kesulitan yang kita hadapi. Jadi memang pun tidak bisa dibandingkan dengan awal permulaan jemaat Kristen itu. Jadi kita di sini ada setiap dari kehidupan dunia ini bertambah sulit. Memohon Tuhan membantu kita, memberitakan kebenaran firman Tuhan ada di dalam hati kita, membimbing kita berjalan terus di dalam Tuhan, mengikuti anak Tuhan dalam penderitaan itu, berjalan di jalan keselamatan. Saya ini menjadi tema untuk firman ini. Firman ini sangat panjang, kita tidak bisa membaca sampai ada 72 pasal ayat. Di dalam firman ini ada 2 garis berkembang. Jalan ini kalau di dalam membuat film itu satu jalan ini yaitu anak Tuhan, jalur anak Tuhan ya jalannya.
Itu dikatakan satu minggu, akhir satu minggu ya, di saat dia dalam menghadapi penderitaan dari hari Selasa sampai hari Kamis, ini berapa hari ini, dari perayaan Paskah. Yesus bagaimana menghadapi kesulitan ini, anak Tuhan di tempat ini, bagaimana dia berjalan di jalan ini, dia jalur ini ya, dan jalur yang satu lagi yaitu murid-muridnya. Dia murid-murid Yesus melihat mereka, Yesus di dalam penderitaan, bagaimana reaksi mereka dan bagaimana mereka mengikutinya. Jadi saya memberi tema mengikuti anak Tuhan di dalam penderitaan. Saya menggabungkan dua jalur ini langsung bicara. Jadi anak Tuhan dan perintah menghadapi jalan keselamatan. Itu orang Kristen di saat zaman itu sebelum 70 tahun sebelum Masehi. Dan bagaimana mereka mengikuti. Jadi jalan-jalan mereka adalah dalam penderitaan. Dan terhadap mereka ini, bagaimana mereka mengikuti. Mereka juga berjalan di jalan penderitaan ini. Jadi kita berbicara di sini bukannya kita mesti mencari penderitaan baru bisa mengikutinya. Menyatakan kalau kita ada seorang Kristen, bukan begitu maksudnya. Tapi di saat kita menghadapi penderitaan di dalam jalan penderitaan ini, jadi mengikuti anak Tuhan, ada pengharapan, ada akhir dari yang baik. Jadi kita tidak usah takut. Jadi kita dengan begini mengikuti. Jadi saya ingin memulai dua jalur ini terjemahkan. Itu membagi 4 tema, 4 bagian, ayat 1 sampai 14. Mempersiapkan kematian Yesus, anak Tuhan dipersiapkan untuk kematiannya. Dia sendiri naik ke kayu salib. Yesaya ayat pertama, pasal 14 ayat pertama. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak lagi akan mulai 2 hari lagi. Iman kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Hari raya hari raya roti tidak beragi. Itu mungkin hari ini ada hari Selasa. Yaitu perayaan hari raya roti tidak beragi dari hari Kamis sampai hari Jumat pagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat ingin membunuhnya ya, dan Yesus juga tahu. Dan bagaimana Yesus tahu, dan kita lihat ayat 3 sampai 9. Dan juga Yesus makan di rumah Simon si kusta, dan di situ ada Maria yang membawa satu pualam berisi minyak yang sangat murni, mahal untuk mengurapinya. Jadi di sini dalam murid-murid itu Maria paling pintar. Ya, dia tahu Yesus itu dalam menderita ya, dan dia juga mempersediakan keselamatan ini dan mempersembahkan dirinya. Dan dia juga memberikan minyak wangi ya, mahal, dan Yesus mengorbankan seluruhnya. Dan tahu Yesus mau mati ya, dan dia juga mau mengikuti dan juga mempersembahkannya dan apa yang dia ada, yang dia punya. Di sini dari jalurnya murid ini kita melihat. Dan banyak murid-murid yang tidak suka dan juga
membos-boskan uang. Dan tidak bisa melihat itu maknanya. Dan dia tidak bisa melihat apa yang dipersembahkan maknanya yang diberikan untuk Tuhan. Tapi kita hari ini, di saat Tuhan ingin kita mempersembahkan apa yang kita punya untuk melayani Tuhan, kita tidak bisa ya. Tapi Maria tahu. Dan dia melakukan satu hal yang sangat sempurna. Dia melakukan satu hal yang sangat sempurna. Dia itu mempersiapkan penguburan Yesus. Ayat 7 ada Bang. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ini di ayat ke-8 ya. Ya, Maria itu mempersiapkan minyaknya untuk persiapan penguburan Yesus. Dan Yesus tahu. Ya, ini yang Yesus perlukan. Anak Tuhan. Dia mau berkorban mati untuk kita. Dan siapa yang tahu? Maria tahu. Dia mengikuti dan mempersembahkannya, dan murid-muridnya tidak tahu atau sangat memboros dan sangat ini marah dan sangat gusar. Dan murid satu lagi Yudas, dia pergi untuk menemui imam-imam kepala, ada yang menerima uang dan ingin menjual Yesus. Ayat 10 ayat 11. Ini dalam keadaan yang sangat penting, di dalam hari raya Paskah, dan menyatakan dalam keselamatan reaksi manusia bagaimana. Dan terhadap Tuhan Yesus yang ingin jalan ke depan, anak Tuhan dan murid-muridnya. Kalian berdiri bagaimana? Apakah kamu di posisinya Maria? Atau yang ke-11 murid-muridnya? Apakah kamu ada Yudas Iskariot? Dan waktu itu terhadap orang Kristen saat itu mesti berintrospeksi diri. Jadi menghadapi keadaan sangat genting ini dan kemungkinan akan menyerang mereka. Dan bagaimana reaksi mereka, jawaban mereka, mempersembahkan segalanya. Kalau tidak bisa atau memberontak. Apakah menjual Yesus? Tadi ayat 12 sampai 26. Yesus itu memberi satu perjanjian baru. Mulai dari ayat 12, pada hari pertama hari raya roti tidak beragi. Yaitu mungkin hari Kamis sore ya. Itu persembahan dari roti tidak beragi, hari Paskah ya. Dan murid Yesus bertanya pada Yesus, kemanakah engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Dan Yesus mengatakan, dan kamu mesti kemana dan melakukan Paskah di mana? Dan mereka sampai ke atas satu ruangan ya, dan mempersiapkan perjamuan Paskah untuknya. Ayat 17 sampai 21. Dan anak Tuhan menunjukkan siapa yang mengkhianatinya atau menjualnya. Dan dia menyatakan anaknya Tuhan, nyawanya dipersembahkan, dan tahu siapa yang mau menjualnya. Sebenarnya kalau dia tidak ingin, dia bisa menghindar, tapi dia tidak menghindar. Ini ayat 17. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku.
Dan Yesus berkata, kalian di antara 12 orang salah satu akan menjual saya. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Dan setiap orang tuh bertanya. Dan juga apakah termasuk juga Yudas Iskariot? Kalau sini dicatat, mungkin semua juga tercatat ya. Satu-satu, seorang dan seorang demi seorang ya. Berkata kepadanya. Yesus menjawabnya. Ia menjawab, orang itu salah satu seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencukupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Dalam keadaan seperti ini, dalam satu tempat ya, dalam perjamuan ya, saya ada hamba, apakah saya? Dan Yesus tidak berbicara apa. Dan yang itu, Yohanes berkata, apakah saya? Ya, pasti bukan saya, karena saya mengasihimu. Tadi saya Yudas Iskariot. Dan juga dengan takut-takut dengan ini ya. Ada. Tangannya ambil roti. Menengok Yesus. Apakah saya? Yesus berkata juga ambil tangan, juga ambil roti. Itu menjamahkan tangannya yang bersama dengan saya. Dalam satu pinggan dengan aku. Jadi saya waktu satu lelucon. Ada mungkin itu saus ini kacang, semacam kacang kedelai, tapi bukan kacang kedelai ya. Mungkin semua murid-muridnya tidak tahu. Sangat dekat. Seandainya Petrus tahu, mungkin sudah dibunuh sama Petrus ya. Jadi murid-murid yang lain tidak boleh tahu. Kita ketahuan sama Yohanes, mungkin Yohanes akan membunuhnya. Karena sifatnya Yohanes adalah semacam semacam ibaratnya dikatakan sebagai singa muda ya, karena sifatnya sangat pemarah ya. Jadi Yesus pun juga tidak bisa menekannya. Petrus sama Yohanes kalau marah ya. Dan di sini juga dikatakan juga Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu ingin kerjakan, kamu kerjakan. Jadi Yudas dalam kegelapan keluar. Di sini dicatat. Dari sini orang yang menjual Yesus ini yang ditumpahkan bagainya, dan Tuhan memperingatnya, kamu mesti hati-hati. Saya tahu ada kamu melakukan ini, kamu ada bencana, kamu mesti berbalik. Terhadap orang yang mau menjual Kristus ini. Jadi 70 tahun sebelum Masehi, dan dia berkata kepada mereka, mesti hati-hati, jangan begini. Dan mereka melakukan perjamuan kudus. Dan Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur, dan mereka makan, inilah tubuhku, dan mengambil cawan dan memberikan kepada mereka, dan mereka semua minum. Dan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang.
dan mereka sudah melakukan perjamuan dan mereka masuk dalam perjanjian baru. Kita mengikuti Yesus ada masuk di dalam perjanjian baru karena Yesus demi kita mempersembahkan diri kita, tubuhnya terpecah-pecahkan bagi kita, darahnya itu mengalir untuk kita dan membuat perjanjian dengan kita. Kita masuk di dalam anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan adalah Tuhan kita. Kita membuat perjanjian dengannya dalam perjanjian baru ini. Jadi menggantikan perjanjian lama. Ini ada perjanjian baru. Yesus anak Tuhan menjadi Tuhan kita. Yesus anak Tuhan sebagai Tuhan kita. Kita di dalamnya. Dia menyelamatkan kita. Dia melindungi kita. Jadi kita terhubung dengannya. Jadi terhubung dengan anak Tuhan. Kita di dalam anak Tuhan dan kita juga terhubung dengan Tuhan dan kita menjadi anak Tuhan. Jadi terhadap saat itu orang yang di dalam kesulitan kepada orang-orang Kristen, mereka masuk di dalam anak Tuhan. Dan Yesus berkata, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Kita di dalamnya, kita juga ada kebangkitan. Kita terhubung dengannya. Dan kita juga anak-anak Allah. Dan kita sama seperti Yesus jalan di jalan yang penderitaan. Orang yang saat itu sangat penting sebagai anak Tuhan, kita buat perjanjian kepada anak Allah. Dan kita hari ini juga sama, dalam keadaan kita seperti ini, kita sebagai anak Tuhan dan kita buat perjanjian dengan anak Tuhan dan kita melewati semua ini, kita bisa melewati semua kesulitan yang kita. Kita melihat ayat 27 sampai 52 ini bagian kedua. Yaitu di Getsemani di tema ketiga ya, maaf ya, 27 di 42 tema ketiga. Yaitu Getsemani. Ya karena ini di murid-muridnya penjuru selamat sudah mempersembahkan dirinya dan sesudah melakukan perjamuan kudus dan mereka jalan ke Getsemani dan 11 muridnya mengikutinya. Mereka sampai di Getsemani. Yesus menyuruh itu berawas-awas berdoa. Mereka bisakah? Dan 3 kali mereka tidak bisa. Dan mereka di situ tertidur. Tidak peperangan rohani, banyak kesulitan, dan mereka tuh sangat berat. Ini ada murid-muridnya, mereka tuh mesti berawas-awas menunggu Yesus, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Dari situ sampai tempat itu dia Yesus di depan dan mereka mengikutinya dia. Dan mereka melihat Yesus berdoa. Kita melihat tuh juru selamat anak Tuhan menghadapi geras pai ini dan mereka bersedia. Yesus bersedia taat kepada Tuhan dan mengikuti semua kehendak Tuhan. Jangan kehendak saya. Jadi Yesus bersedia taat mengikuti Tuhan terhadap kita saat ini. Dan ini tentang keadaan murid-murid orang Kristen di zaman dahulu 70 tahun sebelum Masehi dalam keadaan ini mereka menghadapi ini. Apakah mereka menghindar? Apakah menolak Tuhan? Tidak.
dan mereka berjalan ke atas. Anak Tuhan juga begini berjalan. Dan kita juga begini berjalan. Kita sebagai anaknya Tuhan. Dan kita juga berjalan begini. Ayat 42. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyatakan aku sudah dekat. Sekelompok murid ini tertidur dan tidak tahu kenapa. Dan satu murid lagi membawa sekelompok orang untuk menangkap Yesus. Mulai dari 43 sampai 52, yaitu Yudas Iskariot membawa orang menangkap Yesus dan murid-murid yang lain melarikan diri. Di garis ini kita melihat Yudas dan murid-muridnya. Dan juga satu anak muda. Dan diceritakan kita sebagai seorang murid, bagaimana kita sebagai seorang murid. Yesus menyediakan keselamatan buat kita ya. Kita menjadi murid-muridnya dan kita bagaimana kita mengikutinya. Yudas Iskariot menjual Tuhan. Yaitu Kristus jasa itu di masa 70 tahun sebelum Masehi, mereka itu sudah menghadapi kesulitan. Dan ada orang tuh juga melindungi diri sendiri, demi melindungi diri sendiri dia mengkhianati orang lain. Boleh menjadi saksi palsu. Itu adalah Yudas. Ada juga orang murid-murid yang lain, yang murid-muridnya ada yang mengikuti Yesus dan mengikuti dan menghadapi kesulitan. Pemerintah datang menangkap pemerintah Romawi, orang-orang imam kepala, dan mereka melarikan diri. 11 murid-muridnya melarikan diri. Dan juga termasuk Petrus. Di Getsemani, di saat Yesus berkata kepadanya, kamu akan jatuh. Dan Petrus berkata, saya tidak. Tapi saat ini dia juga melarikan diri. Ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat 51, ada seorang muda ya, mungkin Markus ya yang menulis Injil ini. Dia itu memakai sehelai kain lenan untuk mengikuti Yesus. Dan di saat orang ini menangkapnya dan dia melepaskan kainnya dan melarikan diri. Jadi di sini murid-muridnya melarikan diri dan anak muda ini juga melarikan diri. Semua orang juga melarikan diri. Murid-muridnya sangat lemah. Kita sampai 53 sampai 72 yang terakhir. Dan Yesus menghadapi penghakiman, dihakimi. Murid-muridnya tidak mengakui Yesus. Anak Tuhan di dalam penghakiman ini sangat penting. Yang paling penting di ayat yang mana? 61, 62, ayat 61, 62. Dan dia itu membawa banyak orang saksi-saksi palsu untuk menghakimi Yesus.
Jadi melalui peraturan orang Yahudi, dan tidak satu pun juga itu yang bisa membuat, tidak bisa memasukkan semua saksi-saksi yang, jadi Yesus tidak bisa disalahkan. Ayat 60. Maka imam besar bangkit, berdiri tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apakah kamu anak Tuhan, Mesias? Apakah engkau anak Tuhan? Apakah kamu Kristus? Jawab Yesus ayat 62. Dan kali ini dia menjawab, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yesus apapun tidak menjawab. Saya menjawab satu. Isa dia bertanya, apakah kamu anak Tuhan? Dan Yesus sendiri pun menjawab, saya, akulah dia. Dan akan duduk di sebelah kanan melalui tengah-tengah awan. Saya anak Tuhan. Bisa kamu menangkap saya dan membunuh saya, dan saya akan bangkit. Saya akan kembali. Karena saya anak Tuhan. Terhadap di saat itu, menghadapi kesulitan dan menghadapi ingin dibunuh terhadap orang Kristen, dan dia terhubung dengan perjanjian baru. Dia ada anak Tuhan, dan firman-Nya anak Tuhan akan dinyatakan. Walaupun mereka tidak ada dosa, tapi karena mereka kepercayaan mereka, maka mereka dibunuh. Dan mereka akan mengikuti Yesus datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Dan ini adalah firman yang diberitakan dari Markus kepada orang-orang Kristen. Dan kita mempunyai kepercayaan, dan kita percaya Yesus ada anak Tuhan. Kita mengikuti Tuhan sampai akhir. Itu menghimbau orang-orang di saat itu, dan juga menghimbau kita orang-orang saat ini, dan kita menghadapi kesulitan. Banyak hal yang kita tidak ada, tapi kita minta ke kalian. Ya pun kita tidak ada, tapi kita ada Tuhan. Kita ada gereja. Ini keluarga besar ini di sini. Lalu sedia orang-orang saudara-saudara dan ayah ibu kita. Dan itu kita semua ini ada saudara-saudara kita semua ini hubungan keluarga, dan diperbarui dari awal. Kamu percaya pada Tuhan dan kamu mengikuti Tuhan. Yaitu anak Tuhan datang membawakan kebangkitan, dan kita mengikuti, dan kita mengikutinya. Dan kita saling dalam keluarga besar ini. Dan kita boleh apapun tidak ada. Tadi kami itu ada sesama. Dan kita ada di dalam Tuhan. Ini yang sangat penting. Ini ada kelompok dari pohon kehidupan. Itu yang abadi. Kita bisa menghadapi badai dan angin, dan bisa menghadapi percobaan. Di dunia ini tidak ada satupun yang bisa mengambil keselamatan yang ada dalam kita. Di dalam kesulitan ini, penderitaan kita tidak bisa mengambil semua kehidupan kekal kita. Kita anak Tuhan. Kita bisa bersama dengan Yesus. Kita datang di tengah-tengah awan dari
Ya ini ada Markus yang memberikan firman ini kepada keadaan itu Kristen orang saat itu. Kita ada keadaan kita saat ini, tetapi firman Tuhan ada benar. Kita ada pengharapan. Tapi kita di sini belum selesai firman ini. Tadi katakan Petrus 3 kali tidak mengakui Tuhan dan ayam berkokok 2 kali. Dan Yesus lalu menangislah Petrus. Itu yang terakhir. Di sini beritahukan kepada orang Kristen saat itu. Dulu kita memang sangat punya kepercayaan dan bisa kuat dan mengikuti Tuhan. Mati-matilah, saya akan mengikutimu. Mau melindungi Tuhan. Punya pemikiran yang sangat baik. Tetapi kita gagal. Dan kita mengikuti Tuhan dan kita akhirnya kabur. Petrus bukannya melarikan diri. Dan orang bertanya kepada, apakah kamu murid orang itu? Dan Petrus 3 kali, saya tidak kenal kepadanya. Dan sampai bersumpah. Dan memang benar sudah berbohong. Dan menolak Yesus, tidak mengakui Yesus. Dan di saat dia bersumpah, dan ayam berkokok 2 kali. Dan dia ingat apa yang Yesus kata. Yesus, ayam berkokok, sebab ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangka saya. Dan pas dia mendengar ayam berkokok, dia langsung ingat. Dan lalu dia menangis terseduh-seduh. Dan saat orang Kristen saat itu, mereka menghadapi kesulitan. Mereka melarikan diri, mereka akan takut. Ya seperti Petrus. Tetapi boleh berbalik. Boleh berbalik. Ayat 16 ya, Markus 16 ya. Dan Yesus berkata kepada Petrus, berbaliklah. Walaupun kita masih ada kelemahan. Dan kelemahan sesaat, kelemahan yang sangat besar, Tuhan penuh kasih karunia. Markus berkata, di dalam kesulitan kamu bisa, bukan mesti mati, dan kamu juga bisa melakukan, tapi Tuhan ada kasih karunia. Jadi kita boleh lagi awal mulanya, dan Tuhan tahu kita. Dan Petrus juga sama. Di dalam Markus ini, di saat Markus menulis firman ini, Petrus sudah meninggal ya. Dan dia menghimbau orangnya saat itu, oke, kita berbalik. Jadi saudara-saudara semua, kita menghadapi kesulitan, kita ada kelemahan. Tuhan akan tahu kelemahan kita. Oke. Tapi yang paling penting kita berbalik. Tuhan mempunyai kasih karunia. Tuhan akan memakaimu lebih. Memohon Tuhan membantu kita. Tuhan bantu kami. Tuhan bantu kami. Engkau ada paling gini. Saat itu bagi kelemahan kami, tapi Tuhan kami tetap mengikutimu. Bantu kami. Bentangkan semuanya. Tuhan di dalam keselamatanmu di dalam ini. Tuhan, saya mengasihimu. Engkau tahu kami, dalam hati kami masih mengasihimu. Dan kita bersama memuji Tuhan kita. Yesus Kristus,
Yesus, kami semua ya kami serahkan padamu. Yesus, seluruhnya kami serahkan kepadamu. Yesus, Engkau ada anak Tuhan. Dan kami semua berterima kasih. Engkau sedia mengikuti Yesus. Bersedia menderita. Berjalan di jalan keselamatan. Yesus, Engkau anak Tuhan. Engkau anak Tuhan. Dan setiap orang menyelamatkan kami, melepaskan kami dari dosa, memberikan kami pengharapan. Yang terakhir, Engkau disalib di kayu salib. Engkau menghadapi hinaan, cacian, dan kesulitan. Engkau bukan menurut kehendaknya, tapi bukan menurut kehendaknya sendiri. Engkau bersedia menyerahkan dirimu dan taat kepada kehendaknya Tuhan. Yesus, Yesus, kami tidak pantas, tapi kami bersedia mati untuk kami. Dan kami datang di hadapan-Mu. Engkau bantu kami. Tujuh dalam diri-Mu. Kita sama seperti murid-murid di dalam keadaan kesulitan ini. Dalam keadaan yang tidak baik. Tuhan, kami juga ada kesulitan. Dan bisa kami menghadapi kesulitan. Dan hari ini melihat Engkau membimbing kami. Bisa kami menghadapi kesulitan. Tuhan, Engkau berkata kepada kami, di dalam-Mu ada pengharapan. Beritahu kepada kami, tidak usah takut. Tidak usah takut. Ya Bapak, ini kalau kita bersatu di dalam tempat kita duduk dan kita mendengarkan kembali Yesus, dan Yesus terhadap kehidupan kita, bisa mereka menghadapi kesulitan, mengikuti Tuhan, dan sediakan jalan keselamatan pada kita, dan kita bersama kita seperti murid-muridnya. Dan kita bersama itu anak Tuhan, juga diselamatkan oleh anak Tuhan. Anak Tuhan menyelamatkan kita, mencari kita setiap orang di tengah-tengah ini, dan serangka-serangka dia menjamah kita. Walaupun kita banyak kelemahan kita, Dia tetap mengasihi kita. Walaupun kita gagal, kita berjalan-jalan yang tidak lurus, Yesus anak Tuhan, Dia tetap memberikan kita hikmat. Dan kita tetap datang di hadapan Tuhan anak Allah, dan kita mempersembahkan terima kasih kita. Jika tidak ada Dia, kita hari ini tidak mungkin di sini. Jika tidak ada Dia, kita sangat sulit
merenungkan kehidupan kita. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau dijual. Di saat engkau ditanya, engkau bersedia taat kepada Tuhan. Tuhan, karena untuk menghendaki untuk menyelamatkan kami, Yesus, engkau di dalam diri kami. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Hal kasih-Mu ini, engkau mengorbankan diri-Mu dan kami terhubung di dalam Tuhan. Kami bisa mendapatkan jati diri sebagai anak Allah. Tuhan, kami berterima kasih karena ada-Mu, Tuhan. Kami tidaklah sama lagi. Kami menjadi seorang yang berdosa hadapan Engkau, yang mempersembahkan diri-Mu sendiri. Dan supaya setiap kami orang ini di dunia ini berbeda. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah mempersembahkan segalanya kepada kami, mempersembahkan diri-Mu, nyawa-Mu kepada kami. Sebenarnya kami tidak pantas, kami lemah. Engkau sebenarnya utuh, yang sempurna. Karena kasih-Mu mempersembahkan semua kepadanya. Tuhan, kami berterima kasih dan memuliakan-Mu. Saudara-saudara sebab kita ada orang kelompok yang mengikuti Yesus. Kita hari ini datang di sini karena sedia sama murid bersama mengikuti Yesus. Rasa itu bisa itu dan hidup bersama dengan Yesus, di sampingnya Yesus, dan juga mendengar pengajaran Yesus dan terus mengikuti. Dan seperti Yesus sama sampai di Getsemani. Tapi saudara-saudara menghadapi keadaan ini, kehidupan kamu dalam keadaan ini, kesulitanmu, dan reaksi kita apa? Apakah kita sama seperti Maria? Dan yang seutuhnya kita mempersembahkan. Dan apakah kita dan seperti murid-muridnya dan tidak tahu apa yang terjadi? Dan kita ada sekelompok orang murid-muridnya. Di saat Yesus mau berdoa dan mereka tertidur. Atau seperti Yudas, kita menjual Yesus. Dan seperti Petrus. Dan kita berkata kita ingin mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan dan mengikutinya. Tapi terakhir kita gagal. Kita lemah. Kita hari ini, kita dalam keadaan yang bagaimana? Saudara-saudara semua, mereka Roh Kudus membantu kita supaya kita bisa masuk keadaan ini. Dan kita merenungkan kembali hari ini kita bagaimana kita mengikuti. Yesus berbicara pada murid-muridnya. Dan saat itu mereka terkasih dan anak-anak Yesus yang berkata,
yang lain-lain jatuh. Saya tidak. Dan Yesus berkata, Petrus, saya berbicara padamu di dalam ini. Sebelum ayah berdoa 2 kali engkau tidak mengakui saya. Yesus yang saya kasih ini, orang-orang yang mengikutinya dan Petrus, dan berkata padamu, dan kita mengakuimu menjadi muridmu. Bersama juga berkata dengan ini, Tuhan, di dalam ini dia berkata, menghadapi kesulitan, dan kesulitan ini, dan kita merasa kita menghadapi mengikutimu. Dan berkata, dan bisa mengikuti Yesus. Dan kita bersama ini tidak mungkin. Dan dalam keadaan ini, kita tidak mengakui namamu. Kalau kami tidak mengakui namamu, mengakui engkau anaknya Tuhan, engkau adalah Rabi, ada guru kami, dan orang yang kami ikuti. Tuhan bantu kami. Ini kelemahan kami. Di saat engkau berjalan dalam kesulitan penderitaan ini, kami tidak bersedia dengan tekun berdoa dan kami tidur. Tuhan bantu kami, ampuni kami. Dan bagaimana kami lemah dan kami tidak melihat, Tuhan bantu kami. Hari raya Paskah pada hari pertama. Pada hari Paskah hari pertama, engkau menjadi anak domba persembahan ini. Lihatlah anak Tuhan sebagai anak domba, anak Tuhan sebagai hari itu, pada hari pertama, yaitu anak domba yang dipersembahkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami di dalam perjanjian-Mu. Jadi saya ingin staf gereja perjamuan kudus ini diberikan pada saudara-saudari semua. Anak Tuhan menjadi anak domba persembahan. Tuhan, terima kasih. Kami boleh masuk di dalam perjanjian baru, masuk di dalam perjanjian-Mu Tuhan. Kami mohon terus membimbing kami. Hari ini kami juga mau masuk dalam Yesus Kristus, dalam perjanjian-Mu ini. Saudara-saudara yang di online, kalian juga mempersiapkan perjamuan kudus atau roti dan gelas cawan. Saudara saya yang di sini dan juga staf gereja, setiap orang mengambil satu bagian. Dan mereka makan. Yesus mengambil roti ini dan diberitakan pada mereka. Dan rotimu kamu ambil di dalam tanganmu. Yesus Kristus
Engkau adalah anak Tuhan. Kali ini kami berdeklarasi, kami percaya kalau Engkau anak Tuhan. Yesus penyelamat, Nazaret Yesus adalah anak Tuhan. Jadi Yesus penyelamat. Terima kasih mati untuk kami, menjadi penyelamat. Tuhan Yesus pas malam dia mengambil roti ini, dia mengucap berkat. Tuhan Yesus berkata dengan begini, Tuhan terima kasih, Allah Bapa terima kasih mengutus saya ke dunia ini, keselamatan malam ini. Saya bersedia mempersembahkan saya sendiri disalib di kayu salib. Mohon berkati roti ini dan juga cawan ini. Roti ini ada tubuh saya. Cawan ini adalah darah saya. Ini roti ini dan cawan ini tubuh saya dan darah saya. Darah tubuh saya dipecahkan dan naik ke kayu salib. Dan bagi setiap orang dipecahkan supaya kita orang mendapatkan kesembuhan. Semua kutuk, semua kutuk masuk di dalam tubuh saya. Orang yang menghadapi kutuk dan dosa semua di dalam kayu salib, saya anak Tuhan. Saya bersedia memikulnya. Dan dengan tubuh saya bersedia memikul semua dosa ini. Tuhan, semua dosa-dosa orang yang lakukan semua saya menanggung. Anaknya Tuhan Yesus di dalam tubuh di dirinya. Ini cawan ini Tuhan berkati. Ini adalah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang banyak. Cawan ini, darah ini membimbing kita masuk di dalam perjanjian baru. Ini adalah darahku yang mengalir bagi semua orang, supaya semua dosa orang itu terampuni. Kuasa dosa tidak di dalammu, tidak ada kuasa lagi. Kamu akan hidup. Dosamu sudah dihapuskan. Kutuk tidak akan mengalami di dalammu. Kamu menerima roti dan darah ini, kamu menjadi anak Allah. Dan selalu di dalam keselamatan. Tuhan berkata, saya mengampuni dosamu. Dan dalam dosamu saya memberi penebusan. Kuasa kegelapan dan iblis. Kuasa kegelapan. Kuasa penyakit, kematian, penyakit, kanker dan semua penyakit ya tidak akan mendekatimu. Karena saya sudah menyelamatkanmu. Amin. Tuhan Yesus pada malam dia dijual dan mempecahkan tubuh ini
dan juga mati untuk kalian. Dan sudah melakukan, dan kalian ini melakukan, dan kita sama menerima tubuhnya Yesus. Dan itu mengambil cawan ini, dan inilah cawan ini ada darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu, dan supaya dosamu diampuni. Dan saya akan melakukan ini dengan mengenang saya. Dan kita bersama menerima darah Yesus, kita masuk dalam perjanjian baru, mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara semua, kita bersama, kita berlutut. Mohon kalian mengikuti saya berdoa. Yesus yang saya kasihi, terima kasih sudah berkorban untuk saya, memberikan saya hidup kekal. Hari ini saya menerima tubuhmu dan darahmu, mengikutimu, masuk dalam perjanjian baru di dalammu. Karena mujizat dari kayu salib, dari kenyamatan, kami di dalammu menjadi anak Tuhan. Mohon Engkau membimbing kami supaya kami ada kekuatan berjalan di jalan kerajaan surga, berjalan anak Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah Bapa, Engkau sendiri datang mengampuni kami setiap orang, supaya kami mempunyai kekuatan, ada keteguhan percayaan, dan Tuhan memberikan kami. Anak-anakku, engkau dulu di dalam kelemahanmu. Mungkin kamu ada Petrus, beberapa kali tidak mengakui Tuhan. Dan mungkin juga kamu pernah menjual Tuhan. Tapi Tuhan hari ini memberi kita kesempatan supaya kita berbalik, menerima tubuh Tuhan dan darahnya, dan sama Tuhan menjadi Tuhan kita. Tuhan mengampunimu. Tuhan melihat kehidupannya di hari ini ditaruh di dalam dirimu, kehidupan yang kekal. Dia pun dalam kehidupan yang sulit, dan Tuhan sama kemuliaan yang sama. Saya dalam nama Tuhan Yesus mohon kehidupan ini Tuhan taruh di dalammu, supaya kita keselamatan dan keselamatan, dan melewati hidup ini, melewati kesulitan kami yang di bumi ini, mengandalkan darah Yesus dan yang sudah Yesus persembahkan tubuhnya, kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesembuhan, dan kita bersama dengan Tuhan terhubung, dan kita bersama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian ini. Karena kita terhubung dengan Tuhan dan kita menjadi anak Tuhan.
Saya dalam Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Engkau anak Tuhan, mengikuti Kristus. Walaupun dalam keadaan apapun, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu, memberikan kamu kepercayaan. Tuhan menyertaimu. Terang yang menyinarimu, memberikan kamu damai di dalam kehidupanmu. Tidak ada lagi kegelapan, tidak ada kutuk. Karena Yesus sudah memikul semuanya. Engkau menjadi anak Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, mengikuti Tuhan sampai ketemu Yesus. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Oh, terima kasih Tuhan, berkati kalian semua.